Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk video kali ini kita akan belajar bersama untuk materi biologi kelas 10 yaitu tentang virus. Sebelum mempelajari lebih dalam lagi, Pak Budi akan menayangkan dua foto, yaitu foto orang yang terkena penyakit flu dan foto kulit yang terkena penyakit cacar. Apakah kalian pernah sakit flu atau cacar? Atau keduanya? Kalau pernah, berarti kalian pernah terinfeksi virus, di mana virus ini ukurannya sangat kecil, namun memberikan dampak penyakit yang cukup merepotkan, cukup membuat kita tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Itu ya, jadi virus ternyata dampaknya kerasa banget. Nah, ini adalah gambar vaksin. Ini adalah vaksin rubella, yaitu vaksin yang disinyalir mampu menangkal virus rubella, virus yang menyebabkan ruam-ruam pada kulit seperti gambar ini. Rubella mirip dengan cacar tapi berbeda. Kalau cacar kan ada airnya, kalau yang rubella hanya ruam, dan ini ada beberapa yang membentuk ringworm seperti loang yang disebabkan oleh jamur. Tapi ini disebabkan oleh virus. Dan banyak ya di sekujur tubuh ini, di permukaan kulit. Jadi, virus itu sebenarnya apa? Ini merupakan ya ciri-ciri juga bisa yang mencirikan kalau virus itu adalah bukan sel, tidak memiliki protoplasma, kemudian hanya dapat hidup dalam sel hidup, dapat dijadikan kristal, hanya dapat hidup dalam sel hidup. Berarti kalau di luar sel hidup, virus itu benda mati ya. Virus itu makhluk peralihan antara benda mati dan benda hidup. Cukup unik ya si virus ini. Kemudian ukuran tubuhnya sangat renik, sangat kecil sekali. Ini sekitar 25-30 nanometer. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, atau ada yang lebih besar sedikit. Tapi ukurannya tidak lebih besar dari sel hidup ya, karena setahu Pak Budi, virus itu memang lebih kecil daripada bakteri. Dan ini hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini, salah ketik. Selanjutnya, struktur tubuh berupa partikel yang disebut dengan virion, terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA, salah satu saja, yang terbungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Dan ini adalah foto virus corona di bawah mikroskop elektron. Foto aslinya begini. Kalau di poster-poster sudah dikasih warna, karena itu kan tujuannya memberikan informasi untuk orang awam yang bukan orang biologi begitu, jadi paham, oh itu loh virus corona, gambarnya seperti itu, tapi di mikroskop gambarnya seperti ini, hitam putih. Dan apa yang perlu dipelajari pada materi virus? Di sini sudah Pak Budi susun. Yang pertama kita belajar sejarah penemuan virus, di sini harus banyak membaca. Yang kedua sifat-sifat virus, yang ketiga struktur virus, yang keempat klasifikasi virus, yang kelima replikasi. Nanti setelah ini juga ada hal-hal yang perlu dipelajari tentang virus, terutama virus-virus yang cukup berbahaya ya di waktu-waktu ini, atau mungkin warisan dari yang dulu seperti AIDS. Kalau sekarang tahun 2020 itu adalah virus corona. Untuk sejarah sendiri, ini studi literasi ya, kalian baca sendiri untuk bagaimana teori dan juga penelitian para ilmuwan dari Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, M. B. Jering, dan W. M. Stanley. Mereka mengemukakan tentang virus-virus yang sudah mereka teliti dan kemudian mendapat teori atau kesimpulan. Ini studi literasi. Untuk yang kedua, sifat-sifat virus atau ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan Pak Budi di awal. Jadi virus itu bukan sel ya, bukan berupa sel, aseluler. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam makhluk hidup. Virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Dan ini virus dapat dikristalkan. Kalian lihat di gambar bergerak ini. Ini virus kemudian nempel di sel, dan di sel ini nanti virusnya akan menginjeksikan materi genetik. Kita perhatikan bersama materi genetiknya. Dan materi genetik di sini akan menduplikat virus-virus baru, dan selnya akan pecah, virusnya keluar. Konsep dasarnya seperti itu untuk virus saat melakukan replikasi atau perkembangbiakan, karena si virus ini
hanya dapat hidup, dikatakan makhluk hidup saat menempel, saat menginjeksi, saat menginfeksi sel inangnya. Oke, yang ketiga adalah struktur virus. Yang pertama, ukuran virus. Sangat kecil ya dibandingkan sel darah merah sama bakteri E. coli. Ternyata jauh lebih kecil. Kalau ini sel darah merah sampai 10.000 nanometer, virus hanya 200 nanometer, 50 nanometer. Jadi kecil banget memang. Untuk sel bakteri juga ya, bakteri E. coli 1000 kali 3000 nanometer karena ini penampang 3 dimensi ya. Dibanding virus-virus yang lain, coba ini TMV, tobacco mosaic virus, hanya 15 nanometer kali 300 nanometer, sangat kecil sekali. Terus bentuk virus di sini yang Pak Budi jelaskan ada 3. Yang pertama berbentuk bola, misalkan virus influenza dan HIV bentuknya bola. Kemudian bentuk batang, contohnya TMV, ini spiral ya kapsidnya. Terus ada bakteriofag berbentuk T, T-nya ke bawah. Dan yang terakhir, yang C ini adalah yang dipelajari tentang susunan tubuh virus. Ada kepala, ada leher di sini, dan ada ekornya. Gambarnya hitam putih, nanti kalian buka di buku paket kalian, disesuaikan dengan buku paket yang ada. Kalau berwarna, silakan disinkronkan dengan apa yang disampaikan Pak Budi untuk struktur tubuh virus. Yang keempat, klasifikasi virus dibagi 2. Yang pertama ciri utama, yang kedua ciri sekunder. Yang utama ditinjau dari asam nukleat, struktur partikel, jumlah kapsomer, ukuran virion, dan kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan. Yang ciri sekunder, kisaran inang, cara penularan, dan struktur permukaan khusus, sifat-sifat antigeniknya. Dari uraian tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleat, bentuk dasar, keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, jumlah kapsomer, dan sel inang. Dan ini adalah pembagiannya. Jadi pengelompokan atau pembagian virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya dibagi virus yang hanya memiliki RNA dan virus yang hanya memiliki DNA. Ini contohnya Pak Budi kasih 6 saja. Silakan dibaca sendiri, studi literasi lagi ya. Nanti dibaca satu-satu habis waktunya. Contoh-contoh dari virus-virus yang hanya terdapat asam nukleat salah satunya, RNA saja atau DNA saja. Kemudian pengelompokan virus berdasarkan bentuknya. Tadi bentuknya kan ada bulat, batang, kemudian ada bentuk T. Ternyata pada literasi yang lain itu disebutkan virus itu berbentuk ikosahedral atau polihedral juga bisa dikatakan begitu. Contohnya virus polio dan adenovirus. Kemudian virus yang helikal bentuknya menyerupai batang panjang dan berhelik. Di sini contohnya adalah TMV. Yang selanjutnya adalah virus bentuk kompleks. Virus ini memiliki bentuk struktur amat kompleks ya. Contohnya virus poxi, virus cacar tadi. Kompleks dibandingkan virus lainnya, jadi susunannya lebih lengkap. Dan ini adalah gambarnya untuk virus polio, TMV, dan virus poxi ini. Dan bentuknya beda sendiri ya. Ini dilihat langsung di bawah mikroskop dengan kisaran besarnya itu sekitar 220 sampai 450 nanometer. Yang ketiga, yaitu pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid dibagi menjadi virus berselubung, bersampul, atau istilahnya envelope. Itu virus yang mempunyai selubung di mana tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada virus telanjang, yaitu virus yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya adalah ya seperti virus yang sudah ada di sini, sudah tertera jelas untuk studi literasi kalian. Kemudian yang keempat, ini ada pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Kapsomernya beda-beda ya, dari beberapa virus yang sudah ada parvovirus, adenovirus, herpes virus, papovavirus, picornavirus. Jumlah kapsomernya berbeda-beda. Kapsomer itu apa sih? Kapsomer itu adalah
subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit, dan kapsomer ini akan bergabung membentuk kapsid. Kapsomer ini yang bulat-bulatan ini. Jadi membungkus materi genetik yang terdapat pada virus. Yang kelima, yaitu pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya. Jadi setiap virus itu memiliki spesifikasi tersendiri, tidak silang gitu, tidak menyerang. Misal TMV, tobacco mosaic virus, ya berarti menyerang tobacco, menyerang tembakau, tidak menyerang manusia. Jadi sudah khusus virus ini menyerang makhluk hidup yang ini begitu. Ada virus yang menyerang bakteri, misalnya virus T, kemudian virus yang menyerang manusia, misalnya virus hepatitis, dan yang ketiga virus yang menyerang hewan, misalnya NCD. Yang TMP tadi sudah disampaikan. Jadi mereka terspesifikasi dengan baik untuk virusnya apa, jenis inangnya apa, dan penyakit yang ditimbulkan itu juga apa. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Tadi kita mempelajari beberapa hal mengenai tentang virus, dari sejarah, sifat-sifat, struktur virus, kemudian tadi juga ada dibahas pengelompokan atau klasifikasi virus, dan selanjutnya untuk replikasi virus sampai pencegahan terhadap infeksi virus akan disampaikan di video yang lain, supaya kalian juga lebih mudah untuk memahami. Oke, itu saja yang sementara Pak Budi sampaikan, nanti kan berlanjut videonya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada masukan, kritik, saran, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Kalau memang ada masukan yang bagus untuk materi virus, akan Pak Budi tambahkan di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan tunggu video selanjutnya.